Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan dari cerita ini adalah untuk memberikan inspirasi dan wawasan, bukan untuk menyinggung, menilai, atau menyudutkan siapapun. Saya berharap kisah ini dapat diambil sebagai pelajaran bersama, tanpa mengurangi esensi dari kejadian yang sebenarnya. Sebelum video ini dilanjutkan, saya mohon keikhlasan teman-teman untuk subscribe dan like. Saya doakan Anda sehat selalu, panjang umur, dan dilancarkan rezekinya. Baiklah, kita mulai saja ceritanya. Mentari pagi menyusup di sela-sela jendela kaca SMA Harapan Bangsa, menyinari lantai koridor dengan cahaya keemasan yang hangat. Burung-burung gereja bersahutan di pohon rindang halaman sekolah, seolah ikut menyambut semangat baru tahun ajaran ini. Suasana sekolah mulai hidup kembali setelah libur panjang. Siswa-siswi berdatangan, sebagian besar tampak semangat dengan seragam putih abu-abu yang tampak masih rapi dan baru disetrika. Suara tawa, langkah kaki, dan panggilan akrab antar teman mengisi udara pagi itu. Di antara keramaian itu, seorang gadis berambut panjang tergerai berjalan tenang di koridor kelas 11. Namanya Dinda. Wajahnya teduh, matanya berbinar lembut, dan senyumnya menenangkan, tapi ia lebih dikenal sebagai gadis yang pendiam. Dinda bukan tipe yang gemar bersosialisasi, tapi bukan berarti ia dijauhi. Justru banyak teman menghormatinya karena prestasinya di bidang akademik dan seni, terutama puisi. Ia sering menulis di majalah sekolah, dan puisinya kerap terpajang di mading utama. Dinda punya dunia kecil yang nyaman. Buku-buku, catatan kecil berisi puisi, dan taman belakang sekolah tempat ia suka menyendiri saat istirahat. Sahabat dekatnya, Rena, adalah satu-satunya orang yang bisa dengan mudah membuat Dinda tertawa terbahak, mengusik ketenangannya dengan candaan khas remaja. Pagi itu, Rena berlari kecil menghampiri Dinda. "Din, kamu udah lihat pengumuman kelas belum? Kita masih satu kelas." "Yes." Dinda tersenyum tipis. "Syukurlah. Aku gak perlu adaptasi ulang, deh." Mereka pun berjalan bersama menuju kelas baru. Saat memasuki koridor lantai 2, Dinda menoleh ke sudut dinding dekat tangga. Di sanalah deretan loker siswa berada, sebagian besar sudah berdebu dan tak terpakai karena siswa jarang menggunakannya. Namun ada satu loker yang menarik perhatiannya, loker 17. Loker itu tampak berbeda. Meski berkarat dan penuh goresan, ada bekas tempelan stiker berbentuk bulan sabit kecil yang samar. Entah kenapa, Dinda merasa loker itu seperti memanggil dirinya. Ia menatapnya beberapa detik sebelum akhirnya melanjutkan langkah ke kelas. Hari-hari awal sekolah kembali berjalan. Kegiatan MOS untuk adik kelas mengisi halaman, sedangkan siswa kelas 11 dan 12 mulai mengikuti pelajaran. Dinda tetap menjadi murid teladan. Ia duduk di bangku kedua dari depan, rajin mencatat, dan selalu mendengarkan guru dengan penuh perhatian. Di kelas itu pula, duduk seorang siswa laki-laki yang terkenal karena dua hal: sering bolos dan jago menggambar. Namanya Gri. Ia duduk di bangku paling belakang, dekat jendela, dan hampir selalu menyenderkan kepalanya ke dinding sambil mencoret-coret kertas kosong. Banyak guru menyerah padanya, tapi teman-temannya menganggap Gri keren dan bebas. Ia punya aura yang misterius dan tak terjangkau. Gri dan Dinda seperti dua kutub yang jauh berbeda. Dinda adalah bintang terang, sedangkan Gri seperti bayangan senja yang menggelayut. Mereka jarang berbicara, bahkan mungkin tidak pernah, kecuali saat kerja kelompok yang memaksa mereka saling bicara secukupnya. Sampai suatu hari, sesuatu yang aneh terjadi. Saat Dinda membuka laci mejanya di kelas, ia menemukan secari kertas kecil yang dilipat rapi. Bukan kertas biasa, melainkan surat tulisan tangan. Isinya membuat jantung Dinda berdetak cepat. "Kau seperti puisi yang belum selesai kutulis. Aku melihatmu bukan hanya dengan mata, tapi dengan hati. Terima kasih sudah menjadi inspirasiku." Tak ada nama, tak ada tanda. Hanya huruf-huruf indah yang mengalir laksana tinta dari hati yang penuh perasaan. Awalnya Dinda mengira itu salah kirim. Tapi besoknya, ada lagi. Kali ini surat itu ia temukan di dalam bukunya. Isinya semakin dalam. "Kau duduk tenang seperti rembulan di antara bintang. Aku ingin jadi malam yang menjagamu diam-diam." Dinda mulai gelisah. Siapa yang menulis surat ini? Kenapa dia tahu persis di mana ia menyimpan buku? Rena tentu menjadi orang pertama yang ia curigai.
Rena, jangan-jangan kamu yang nulis surat itu ya? Tanya Dinda suatu sore saat mereka duduk di taman belakang. Rena tertawa terpingkal. Ya ampun, Din. Aku aja nulis caption IG masih mikir 2 jam. Gak mungkin bisa romantis gitu. Dinda mengernyit. Kalau bukan Rena, lalu siapa? Petunjuk baru muncul ketika suatu pagi, Dinda membuka laci dan mendapati surat ketiga. Tapi kali ini, surat itu terlipat dalam amplop kecil yang agak kusam. Di bagian belakangnya tertulis, "Lihatlah loker 17. Di sanalah jawabanku tinggal." Dinda langsung menoleh ke arah koridor luar kelas. Matanya mengarah ke sudut lantai 2, ke tempat deretan loker berdebu itu berada. Loker 17. Pagi itu, sepulang sekolah, Dinda berdiri di depan loker itu. Ia menyentuh gagangnya pelan, dan ternyata tidak terkunci. Dalamnya kosong. Hanya ada secari kertas putih yang tertempel di sisi dalam pintu. Kadang, cinta tak perlu suara. Ia cukup hadir lewat rasa dan kata. Jika kau membaca ini, berarti kau sudah dekat denganku. Dinda memegang kertas itu erat-erat. Ada sesuatu yang lembut namun membingungkan menggantung di hatinya. Ia tidak tahu harus senang atau cemas. Tapi satu hal yang pasti, hidupnya di SMA tak akan lagi biasa-biasa saja. Semuanya berubah sejak surat pertama dari loker 17. Dan di tempat lain di waktu yang sama, di ruang seni yang sepi, seorang siswa bernama Geri sedang menatap sketsa wajah Dinda yang baru saja ia selesaikan. Di bawah sketsa itu tertulis sebuah kalimat. Setiap puisi yang kutulis, selalu ada senyummu di antara baitnya. Geri menyelipkan gambar itu dalam map coklat, menatapnya sejenak, lalu menyimpannya. Ia tak tahu apakah ia akan punya cukup keberanian untuk mengaku, tapi satu hal yang ia tahu, loker 17 akan jadi tempat rahasia perasaannya sampai saatnya tiba. Itulah awal dari semua rahasia yang akan terungkap di antara Dinda dan Geri, sebuah cinta SMA yang tumbuh pelan, lembut, dan diam-diam di antara barisan loker yang hampir dilupakan. Hari-hari berikutnya di SMA, harapan bangsa terasa berbeda bagi Dinda. Sejak penemuannya tentang loker 17, ia merasa seperti hidup dalam dunia lain. Dunia yang penuh teka-teki dan debar perasaan yang belum bisa ia pahami sepenuhnya. Setiap pagi saat ia memasuki sekolah, pandangannya tak bisa lepas dari loker tua itu. Ada harapan yang tumbuh, juga rasa penasaran yang semakin menyesakan. Surat-surat misterius terus datang. Kini, tidak hanya lewat laci meja atau buku catatan, tapi semuanya kembali bermuara di loker 17. Setiap 2 atau 3 hari, Dinda akan menemukan selembar surat baru dengan tulisan tangan yang khas, rapi namun lembut. Kata-katanya tak hanya indah, tapi seperti memahami isi hati Dinda yang terdalam. Kau terlihat kuat di luar, tapi aku tahu, di balik mata yang jernih itu, ada dunia yang jarang orang mengerti. Aku ingin jadi orang pertama yang memahaminya. Dinda membaca surat itu berkali-kali, hingga hafal kalimatnya di luar kepala. Ia tidak tahu siapa yang menulisnya, tapi ia mulai merasa terhubung. Seolah ada seseorang yang selalu memperhatikannya, memahami dirinya lebih dari yang ia pahami sendiri. Rena yang menyadari perubahan perilaku Dinda mulai menggoda. Din, kamu makin sering senyum-senyum sendiri, jangan-jangan udah beneran jatuh cinta? Godanya sambil mengedipkan mata. Gak tahu, Ren. Aku juga bingung. Aku belum tahu siapa dia. Tapi setiap baca surat itu, rasanya kayak disayang. Udah cari tahu siapa yang kirim. Udah coba. Tapi gak ada petunjuk jelas. Rena, yang sejak awal penasaran, mulai ikut membantu. Mereka mulai menyusun daftar kemungkinan, dari cowok sekelas hingga kelas sebelah. Dinda bahkan sempat curiga dengan salah satu murid kutu buku yang sering duduk sendiri di perpustakaan. Namun setelah Rena menyelidiki diam-diam, ternyata cowok itu sedang sibuk mempersiapkan Olimpiade Matematika. Dinda kemudian teringat pada Geri, si cowok pendiam dan penyendiri di bangku belakang. Ia ingat pernah tak sengaja melihat kertas-kertas gambar yang berserakan di mejanya. Salah satunya adalah gambar dirinya, duduk membaca buku di taman belakang. Sejak hari itu, Dinda mulai memperhatikan Geri. Ia melihat bagaimana Geri duduk termenung, memandangi langit dari jendela, atau menggambar tanpa henti di sela-sela pelajaran. Dinda tidak pernah punya keberanian untuk bertanya langsung, tapi ada rasa penasaran yang semakin tumbuh di hatinya. Suatu hari,
Setelah pulang sekolah, Dinda memutuskan untuk mengikuti Geri secara diam-diam. Ia melihat Geri menuju ruang seni, tempat yang jarang dipakai karena ekskul seni rupa baru dibuka setiap Jumat. Dari balik pintu kaca, Dinda mengintip. Geri duduk di pojok ruangan, dengan pensil di tangan dan selembar kertas putih di hadapannya. Ia menggambar dengan ekspresi yang sangat serius. Dinda melihat sejenak, dan terkejut. Geri sedang menggambar sosok gadis yang sangat ia kenal, dirinya sendiri. Dinda terdiam. Saat Geri berdiri untuk mencuci tangannya, Dinda dengan cepat berlalu. Jantungnya berdebar begitu cepat, hingga ia merasa bisa mendengarnya. Dalam hati, ia mulai menebak-nebak. Benarkah Geri yang menulis semua surat itu? Namun keraguan muncul saat keesokan harinya Geri bertingkah aneh. Saat Dinda tak sengaja menjatuhkan pulpen dan Geri yang duduk di belakangnya mengambilkannya, ada momen singkat saat mata mereka bertemu. Tapi Geri buru-buru mengalihkan pandangan dan berkata dengan nada datar, "Jangan terlalu percaya sama surat anonim, bisa aja cuma iseng." Ucapan itu seperti menampar Dinda. Ia tidak menjawab apa-apa, hanya menunduk dan kembali duduk. Namun di dalam hatinya, suara kecil tetap bersikeras. Hanya orang yang merasa bersalah yang akan berkata seperti itu. Beberapa hari kemudian, Dinda menerima surat ke-7 di loker 17. "Maaf jika aku membuatmu menunggu. Tapi perasaan ini tidak main-main. Aku hanya ingin memastikan bahwa kau mengenalku bukan dari tulisan, tapi dari hati yang nyata." Surat itu membuat Dinda terdiam lama. Ia mulai merasa bahwa si pengirim tahu kebimbangannya. Ia mulai merasa bahwa hubungan ini, meski belum terlihat wajahnya, sudah menyentuh hatinya lebih dalam dari yang ia kira. Dinda mulai menulis balasan. Ia menuliskan surat dengan hati-hati, kalimat demi kalimat yang diambil dari puisi-puisinya sendiri. Ia menaruh surat itu di loker 17, berharap pengirim akan membacanya. "Aku belum tahu siapa kamu. Tapi aku tahu satu hal, kamu telah membuat hariku lebih berarti. Aku menunggu hari itu, saat kita bisa berbicara tanpa perantara kertas dan tinta." Besoknya, loker 17 kosong. Besoknya lagi, tetap kosong. Hingga hari ketiga, Dinda merasa kecewa. Ia mulai berpikir, mungkin pengirim surat merasa tidak nyaman karena ia membalas. Atau mungkin ia sudah bosan. Namun pada sore hari di hari keempat, ketika semua siswa sudah pulang dan langit mulai gelap, Dinda berjalan perlahan ke arah loker. Di dalamnya, ada sebuah surat baru, namun bukan hanya surat. Ada benda kecil yang menyertainya, sebuah gantungan kunci bergambar sketsa wajah Dinda yang tersenyum. Dan surat itu berbunyi, "Kalau kau ingin tahu siapa aku, datanglah ke sini, ke depan loker ini, besok jam 5 sore. Sendirian." Hati Dinda berkecamuk. Ia tidak tahu harus senang atau takut. Tapi ia tahu, ia tidak akan melewatkan kesempatan ini. Hari berikutnya menjadi hari terpanjang dalam hidup Dinda. Ia tidak fokus belajar, terus melirik jam, dan jantungnya berdebar setiap kali memikirkan pertemuan yang akan terjadi. Pukul 4.45, Dinda sudah berdiri di dekat tangga. Koridor lantai 2 sepi. Hanya suara kipas angin tua dan kicau burung sore yang terdengar. Pukul 5 tepat, Dinda berdiri di depan loker 17. Ia menggenggam surat terakhir di tangan, berharap waktu bisa berjalan lebih cepat namun sekaligus lebih lambat. Ia menunggu. 10 menit. 20 menit. Tak ada siapapun datang. Tak ada suara langkah kaki. Tak ada tanda-tanda keberadaan si pengirim. Dinda berdiri cukup lama sampai langit mulai gelap. Akhirnya, dengan langkah pelan dan hati yang remuk, ia meninggalkan loker itu. Ia menuruni tangga dengan mata berkaca-kaca, merasa bodoh telah berharap begitu besar. Namun ia tak tahu, dari balik dinding di ujung koridor, seseorang berdiri diam, memandangi dirinya dengan tatapan penuh rasa bersalah. Geri, dengan map coklat di tangannya, mematung. Ia ingin melangkah, tapi kakinya terlalu berat. Ia ingin bicara, tapi lidahnya keluh. Malam itu, Dinda pulang dengan hati yang tak karuan. Namun saat membuka tasnya di rumah, ia menemukan sesuatu yang tak ia letakkan sendiri. Sebuah amplop kecil terselip di antara buku. Ia membukanya perlahan. Di dalamnya ada satu sketsa, dirinya, berdiri di depan loker 17 dengan tangan memegang surat. Di bawahnya tertulis, "Maaf aku pengecut.
Tapi aku benar-benar jatuh cinta padamu. G. Dinda terpaku. Tidak butuh waktu lama untuk mengaitkan huruf itu dengan nama Gri. Tangannya gemetar. Hatinya mulai menyusun kepingan teka-teki yang selama ini ia simpan. Semua surat, semua kata-kata, sketsa-sketsa, semuanya mengarah ke satu nama. Gri. Dan besoknya, semuanya akan berubah. Pagi hari di SMA Harapan Bangsa terasa lebih sunyi dari biasanya bagi Dinda. Setelah malam yang penuh kejutan, ia masih belum bisa sepenuhnya mencerna kenyataan. Gri, si cowok pendiam dan misterius di bangku belakang kelas, adalah sosok di balik semua surat dan sketsa yang selama ini mengisi hari-harinya. Hatinya bergejolak antara rasa senang, marah, bingung, dan terharu. Ia tak menyangka bahwa orang yang selama ini diam-diam memperhatikannya, menulis kalimat-kalimat indah yang membuatnya jatuh hati, justru adalah Gri, seseorang yang hampir tidak pernah berbicara padanya secara langsung. Saat memasuki kelas, matanya secara otomatis mencari sosok Gri. Cowok itu duduk seperti biasa di bangku belakang. Wajahnya tertunduk dan tangannya sibuk menggambar entah apa di buku sketsanya. Seolah tidak ada yang terjadi. Seolah tidak ada surat, tidak ada sketsa, tidak ada perasaan. Dinda menarik napas dalam. Ia tahu ia tidak bisa terus seperti ini. Tidak bisa terus menebak-nebak. Apalagi setelah pengakuan setengah hati dari Gri lewat surat dan sketsa. Saat istirahat, ia memberanikan diri. Ia berjalan ke arah Gri, berdiri tepat di depan meja cowok itu. "Kamu punya waktu sebentar?" tanyanya dengan nada lembut namun tegas. Gri mendongak, terlihat terkejut, namun akhirnya mengangguk. Mereka berjalan keluar kelas, menuju taman belakang sekolah yang sepi. Tempat yang sama di mana Dinda sering membaca buku sendirian, tempat yang ternyata sering diam-diam dipandangi Gri dari jauh. "Kamu yang nulis semua surat itu, kan? Yang di loker 17? Tanya Dinda, menatap Gri lurus-lurus. Gri menunduk. Lama. Lalu mengangguk pelan. "Kenapa? Kenapa nggak bilang dari awal? Kenapa harus sembunyi di balik surat dan sketsa?" Gri diam sejenak, lalu berkata lirih. "Karena aku takut. Takut kamu akan menjauh. Takut kamu kecewa. Aku bukan siapa-siapa, Din. Kamu pintar, cantik, populer. Sedangkan aku, bahkan jarang ada yang sadar aku ada di kelas." Jawaban itu membuat dada Dinda sesak. Ia tidak menyangka, di balik semua surat yang indah dan perhatian yang tulus, tersembunyi rasa takut dan ketidakpercayaan diri yang begitu dalam. "Tapi kenapa kamu terus menulis? Kenapa kamu terus kirim surat itu? Walaupun kamu takut?" Gri tersenyum kecil, pahit. "Karena hanya itu cara aku bisa dekat sama kamu. Lewat kata-kata, aku merasa bisa bicara. Lewat sketsa, aku merasa bisa menunjukkan apa yang aku rasakan. Aku tahu aku pengecut. Tapi aku benar-benar jatuh cinta sama kamu." Dinda terdiam. Hatinya bergetar. Kalimat itu, keluar langsung dari mulut Gri, terasa lebih dalam dari semua surat yang pernah ia baca. Namun sebelum ia sempat menjawab, suara langkah kaki terdengar. Mereka berdua menoleh dan mendapati Raka, teman sekelas mereka yang diam-diam menyukai Dinda, berdiri beberapa meter dari mereka, ekspresi wajahnya tidak bisa ditebak. "Oh, jadi ini ya orangnya?" tanya Raka, setengah mengejek. Dinda menatap Raka. "Raka, ini bukan urusanmu." Namun Raka tidak mundur. Ia melangkah mendekat, menatap Gri dari atas ke bawah. "Serius? Din? Kamu beneran tertarik sama dia? Cowok pendiam yang gak pernah ngomong sama orang? Yang bahkan gak pernah ikut ekskul atau nongkrong bareng?" "Raka," bentak Dinda, marah. Tapi Gri menahan Dinda dengan isyarat tangan. Ia berdiri tegak, menatap Raka balik. "Aku tahu aku bukan siapa-siapa. Tapi aku juga tahu perasaan aku nggak main-main. Dan aku nggak akan minta kamu paham. Cukup Dinda yang tahu." Raka tertawa sinis. "Cinta yang cuma bisa ditulis di kertas? Itu bukan cinta, itu obsesi." Kata-kata itu membuat Dinda melangkah maju. "Cukup, Ra. Kamu nggak tahu apa-apa. Gri bukan cuma nulis surat. Dia ngerti aku, lebih dari siapapun." Suasana jadi hening. Raka akhirnya pergi, meninggalkan mereka berdua dalam diam.
Dinda menatap Geri dengan mata berkaca-kaca. Kamu nggak perlu takut. Aku juga punya perasaan yang sama. Mungkin aku belum tahu sepenuhnya. Tapi semua surat itu, semua perhatian kamu, aku ngerasa istimewa. Dan aku pengen kenal kamu lebih jauh. Bukan cuma lewat surat. Tapi sebagai kamu, Geri. Geri terlihat menahan napas, seolah tidak percaya dengan apa yang ia dengar. Matanya memerah. Bibirnya gemetar, mencoba membentuk senyum yang tulus. Terima kasih, Dinda. Aku janji, aku akan lebih berani. Hari-hari berikutnya berubah. Dinda dan Geri mulai berbicara lebih sering. Awalnya canggung, tapi lama-kelamaan terasa alami. Mereka belajar mengenal satu sama lain tanpa perantara surat. Tapi tetap saja, loker 17 tidak pernah benar-benar ditinggalkan. Kini, surat-surat itu masih ada. Tapi bukan lagi surat anonim. Mereka menaruh surat-surat kecil di loker 17 sebagai pengingat, sebagai warisan dari awal kisah mereka. Surat-surat kecil berisi pujian, motivasi, dan kadang rayuan lucu yang membuat mereka tersenyum seharian. Namun belum selesai semua ujian mereka. Suatu hari, sketsa-sketsa milik Geri tersebar. Entah siapa yang menyebarkan, tapi seluruh kelas tiba-tiba heboh melihat gambar-gambar wajah Dinda dari berbagai sudut. Wah, stalker beneran ini MAH. Ngeri juga ya, diam-diam gambar gitu. Udah kayak koleksi, bukan cinta. Komentar-komentar tajam muncul dari berbagai arah. Dinda melihat Geri menunduk dalam diam, wajahnya memerah karena malu. Ia tahu cowok itu tidak akan sanggup membela diri. Tanpa ragu, Dinda berdiri. Kalian pikir mudah buat seseorang kayak Geri gambar semua itu? Itu bukan obsesi. Itu bentuk rasa kagum. Rasa cinta. Geri itu berani mencintai dalam diam, dan kalian malah mengolok-olok keberanian itu. Kelas terdiam. Tidak ada yang menyangka Dinda akan membela Geri sekeras itu. Geri menatap Dinda dengan mata yang berkaca-kaca. Ia tidak menyangka akan dibela sedemikian rupa. Dan saat itu, Geri tahu, cintanya bukan lagi cinta diam-diam. Itu cinta yang kini berdiri di depan semua orang. Cinta yang tidak lagi takut. Cinta yang tumbuh dari surat-surat di loker 17. Setelah semua yang terjadi, pengakuan, pertengkaran, hingga penyebaran sketsa yang membuat suasana kelas sempat tegang, hubungan Dinda dan Geri perlahan mulai menemukan bentuknya sendiri. Tidak semua orang langsung bisa menerima, tapi perlahan-lahan mereka belajar memahami, bahkan mengagumi keberanian cinta dua insan yang sangat berbeda ini. Geri bukan lagi sosok yang hanya duduk diam di bangku belakang. Kini ia mulai ikut diskusi di kelas, sesekali mengangkat tangan untuk menjawab pertanyaan guru, dan yang paling mencolok, ia sudah berani berjalan di samping Dinda, bahkan di hadapan teman-teman mereka. Bukan dalam kesunyian, tapi dalam cahaya yang baru. Dinda pun berubah. Ia menjadi lebih terbuka, lebih lembut dalam menanggapi orang lain, dan lebih berhati-hati dalam menilai seseorang. Hubungannya dengan Geri mengajarkannya bahwa cinta tidak selalu datang dalam bentuk yang gemerlap dan ramai. Kadang, cinta datang dalam diam yang penuh makna. Setiap minggu, mereka masih menaruh surat di loker 17. Surat-surat itu kini menjadi tradisi kecil mereka. Bukan lagi anonim, bukan lagi penuh teka-teki, tapi tetap penuh kejutan. Surat-surat itu berisi cerita kecil sehari-hari, pujian yang manis, hingga curhatan tentang tugas sekolah yang bikin pusing. Suatu hari, Dinda membuka loker 17 dan menemukan bukan hanya surat. Ada sebuah kotak kecil berisi gantungan kunci berbentuk pena dan kuas. Di dalam suratnya, Geri menulis, "Untuk kamu yang selalu menginspirasi kata-kata dan gambar-gambarku. Semoga kita bisa terus menulis kisah ini, bukan hanya di loker, tapi dalam hidup yang lebih luas." Dinda tersenyum, matanya berkaca-kaca. Ia menggenggam gantungan kunci itu erat-erat. Hari-hari menjelang kelulusan tiba. Banyak teman mulai disibukkan dengan ujian, pendaftaran kampus, dan perpisahan. Tapi Dinda dan Geri tetap menjaga waktu mereka untuk saling mendukung. Saat malam perpisahan, Geri memberanikan diri naik ke atas panggung. Bukan untuk bernyanyi, tapi untuk membacakan sebuah puisi. Puisi ini, aku tulis untuk seseorang yang telah mengubah hidupku. Yang membuatku berani melihat dunia bukan hanya dari kertas, tapi dari kenyataan. Untuk Dinda.
Ia membaca dengan suara pelan namun jelas. Isinya sederhana, tapi menyentuh hati semua yang mendengarnya. Puisi tentang loker, tentang surat yang ditulis diam-diam, tentang rasa yang tumbuh perlahan, dan tentang keberanian mencintai. Saat ia selesai, tepuk tangan memenuhi ruangan. Dinda menatapnya dengan mata berbinar. Di tengah gemuruh suara teman-teman yang bersorak, mereka saling menatap dan tersenyum. Setelah acara, mereka duduk berdua di bangku taman sekolah. Tempat itu menjadi saksi begitu banyak kenangan mereka. Kita sebentar lagi lulus, kata Dinda lirih. Iya, jawab Geri. Tapi loker 17 tetap ada di hati, kan? Dinda tertawa pelan. Iya, walau nanti kita beda kampus, aku nggak akan lupa. Karena cinta yang berani tumbuh di balik loker adalah cinta yang nggak akan gampang hilang. Geri menggenggam tangan Dinda. Tidak ada janji besar, tidak ada rencana berlebihan. Tapi ada satu hal yang pasti. Mereka ingin terus saling menemukan, dalam kata, dalam gambar, dan dalam hidup yang terus berjalan. Loker 17 kini kosong. Tapi jejak kisah di dalamnya akan selalu hidup. Cinta itu mungkin dimulai dalam diam. Tapi kini, ia tumbuh dalam keberanian. Dan keberanian itu adalah rahasia paling indah di balik loker 17. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini, semoga kita dapat mengambil pelajaran di dalamnya.